Bapa di surga, kami bersyukur untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk berkat yang kami telah terima. Dan pujian penyembahan di mana saat dan waktu kami mengizinkan Roh Kudus bicara secara khusus buat setiap kami. Biar melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh mengalami terobosan yang baru. Demi nama Yesus, setiap kita yang saya diberkati sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, suatu kehormatan boleh kembali bisa menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya beri judul khotbah saya dengan tema terobosan atau breakthrough. Kata terobosan punya arti menembus batas. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Saya tahu bahwa setiap kita punya keterbatasan, tapi kita tidak boleh tinggal dalam keterbatasan. Sebab kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Itu sebabnya untuk bisa lewati keterbatasan, kita perlu ciptakan namanya terobosan. Yang kedua, kata terobosan arti inovasi. Bicara inovasi, bicara alat pembunuh kebosanan dalam hidup kita. Bicara inovasi, bicara kreativitas. Kenapa kita mulai jenuh dalam kehidupan ini? Karena tidak ada lagi kreativitas, tidak ada lagi inovasi. Nah, untuk membuat hidup ini bergairah, gak ada cara lain, kita perlu ciptakan terobosan. Yang ketiga, kata terobosan artinya mendobrak, mematahkan, membuka jalan. Bicara terobosan, bicara bagaimana kita menciptakan lompatan yang tinggi sehingga bisa mengejar ketinggalan di masa yang lalu. Kata terobosan artinya adalah mendapatkan jawaban. Kenapa manusia perlu terobosan? Karena selama kita masih hidup di planet ini, kita gak pernah lepas dari namanya masalah. Masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah dunia pekerjaan, masalah di dalam pelayanan. Dan untuk keluar dari masalah butuh yang namanya terobosan. Nah, usah jauh-jauh waktu Yesus tujuan datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan kita. Untuk hal yang baik. Begitu dia baru sampai di bumi. Dan kemudian Herodes berusaha untuk membinasakannya. Tapi bersyukur ada terobosan. Di mana Bapa bicara, malaikat Tuhan bicara pada Yusuf untuk membawa lari Yesus dari Bethlehem ke Mesir dan tinggal di Mesir 3 tahun 11 bulan sampai Herodes mati. Dan kemudian Tuhan bicara lagi untuk Yusuf kembali ke Nazaret dan tinggal di Nazaret. Dan kemudian begitu Yesus beranjak dewasa, dia melayani di Galilea, Yerusalem. Tetap aja ada aja hambatan-hambatan. Tapi yang menarik, sekalipun dihambat, selalu merambat, ada aja terobosan. Orang boleh menjegal, tapi pelayanan makin terus meluas. Bahkan ketika Yesus sedang menghadapi masalah, di mana di depan matanya ada 5.000 laki-laki. Belum ditambah lagi perempuan dan anak-anak. Sedangkan yang ada pada murid-murid waktu itu cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi yang menarik, ketika diserahkan 5 roti 2 ekor ikan itu, ada terobosan di tangan Yesus. Sehingga laki-laki menjadi kenyang, 5.000. Mereka semua dipuaskan. Ditambah lagi perempuan dan juga anak-anak. Kita bisa melihat bahwa setiap orang memerlukan terobosan. Orang sakit memerlukan terobosan dalam kesembuhan. Orang yang berduka cita memerlukan terobosan agar bisa sukacita. Orang yang miskin memerlukan terobosan dalam keuangan. Orang yang memiliki masalah pernikahan memerlukan terobosan dalam keluarga. Orang yang terikat dengan dosa memerlukan terobosan dalam kebebasan. Orang yang terbelenggu oleh karena utang memerlukan terobosan dalam keuangan. Orang yang bekerja memerlukan terobosan dalam karir. Orang yang berusaha memerlukan terobosan dalam bisnis. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan juga memerlukan terobosan dalam pelayanannya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana untuk kita menciptakan terobosan. Yang pertama, kita perlu bertindak aktif secara terus-menerus menuju perubahan. Karena terobosan tidak pernah datang secara otomatis. Terobosan tidak pernah datang dengan sendirinya. Perlu suatu tindakan yang nyata. Terobosan adalah kata kerja yang berarti tindakan aktif. Makanya harus menembus keterbatasan. Harus berinovasi dari kejenuhan. Harus mendobrak kelemahan. Harus mematahkan dosa. Harus membuka jalan. Untuk membuat terobosan tidak bisa menunggu keadaan berubah. Tapi kita harus ciptakan sebuah perubahan. Kita gak bisa nunggu untuk usaha kita lancar.
sampai vaksin ditemukan terlebih dahulu. Kalau kita nunggu sampai vaksin COVID-19 ditemukan, maka kita udah keburu mati kelaparan. Kita udah ngutang sana ngutang sini. Mau gak mau kita dituntut to make the move or lose the chance. Seperti gambar ini, di mana kita harus bikin sebuah pergerakan. Kalau gak kita akan kehilangan kesempatan. Ada buaya yang menantikan agar siput bisa masuk dalam mulut buaya. Udah tahu siput jalannya lelet, pelan. Begitu tuh siput mau dekat sampai tuh buaya, buaya udah keburu jadi tulang belulang, kering kerontang. Satu gambaran, kalau kita gak bergerak, maka kita akan mati. Grow is painful, change is painful, but nothing is painful is stand stuck somewhere you don't belong. Bertumbuh memang melukai, berubah memang menyakitkan, tapi tidak ada lebih menyakitkan kalau kita tinggal dalam keadaan yang sama. Kalau kita gak mau keluar dari posisi kita yang sekarang, maka hasilmu tidak akan pernah the best. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu membuat sebuah pergerakan. Sama ketika kita sedang foto, kemudian backlight. Kita udah diberitahu ada backlight, tapi kita gak mau move, kita gak mau bergerak. Kita masih mau punya posisi yang nyaman, yang enak, udah gak mau bergerak lagi. Maka hasilnya pun tidak akan pernah memuaskan. Yang kita perlu lakukan, mari bikin pergerakan. Bergeser. Supaya waktu diambil gambar atau foto, maka hasilnya the best. Apa saja yang kita diamkan, kualitasnya akan menurun dan cenderung rusak. Apa saja yang kita kerjakan secara tekun, kualitasnya akan berkembang dan berlipat kali ganda. Rumput tetangga lebih hijau biasanya. Kenapa? Karena diurus, karena dirawat, karena diperhatikan. Sekalipun rumput tetangga yang bagus itu dikasih ke kita, kalau kita gak rawat, apa saja yang kita diamkan, kualitasnya akan menurun dan cenderung rusak. Perhatikan baik-baik. Yang baik jika didiamkan, hasilnya menjadi kurang baik. Apalagi yang buruk kalau kita diamkan, hasilnya jadi angker. Rumah yang gak pernah ditinggalin akan jadi angker, misterius. Sama halnya, kalau kita tahu bahwa kita punya masalah, gak bisa kita diamkan. Kita harus lakukan sesuatu, buat sebuah pergerakan, move on untuk maju, jangan tinggal di tempat. Kalau Anda mau mengalami terobosan dalam dunia pekerjaan, Anda mesti rajin bekerja. Karena Tuhan tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Tuhan hanya cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Amsal 10:4, tangan yang lambat menjadikan miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Orang malas pasti miskin, orang rajin pasti kaya. Sekalipun kita bertuhan, sekalipun kita rajin beribadah, sekalipun kita berapi-api dalam pelayanan, kalau kita malas, pasti kita gak akan diberkati. Makanya kita bisa melihat ada daerah-daerah yang mayoritas bertuhan, suka beribadah. Tapi kenapa mereka hidup di bawah garis kemiskinan? Karena mereka kurang rajin. Kalau Anda mau diberkati, tidak ada cara lain. Kita mesti rajin bekerja. Kita harus bisa berpikir keras, berdoa keras. Bahkan bekerja keras, hasilnya berkatnya keras. Begitu kita tidak berpikir keras, begitu tidak bekerja keras, begitu tidak berdoa keras, hidupnya keras. Jadi kita punya pilihan cuma dua, hidup keras atau berkat keras. Kenapa? Karena yang menarik dalam Ulangan 8 ayat 18, bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pada kita kekayaan, tapi Tuhan memberikan pada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8:18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Perhatikan baik-baik, ketika engkau punya kekuatan untuk bekerja, untuk kreatif, maka kita memperoleh kekayaan. Itu sebabnya perhatikan, dalam 1 tahun kita berkarya, dalam hari-hari kita berkarya, apakah kita maksimal atau tidak? Setiap kita dikaruniakan Tuhan dalam 1 tahun 365 hari. Tapi ketahuilah,
bahwa 365 hari di mana kita dipercayakan di bumi ini dikurangi 52 hari Minggu, dikurangi 52 hari Sabtu, dikurangi 13 hari libur nasional, dikurangi 12 hari cuti tahunan, dikurangi 7 hari cuti bersama dan lebaran, dikurangi 10 hari cuti sakit izin dan urgensi. Jadi total efektivitas kita bekerja cuma 216 hari atau 7 bulan bekerja. Berarti sisanya 149 hari atau 5 bulan libur. Kalau dipresentasikan 60% kerja, 40% libur. Namun kita terima gaji 12 bulan penuh dan plus 1 bulan THR. Jadi sebetulnya bagi seorang pengusaha rugi bagi bayar karyawan. Kenapa? Karena digaji 1 tahun 13 bulan, tapi kerjanya efektif cuman 60%. 40% ini libur. Berarti kita cuma punya waktu dalam 1 tahun bekerja berkarya mencapai target. Nggak lebih dari 60%. Kalau kita tahu bahwa waktu kita sangat terbatas. Bekerja. Yang kita perlakukan, mari waktu kita kerja. Deliver, hasilkan pekerjaanmu yang terbaik. Capai target-target, selesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab. Sehingga ketika engkau mencapai target, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabmu, maka yang terjadi bosmu happy, perusahaanmu diuntungkan, dan dia akan kasih bonus buat kita. Gimana perusahaan mau kasih bonus kalau kita kerja ogah-ogahan? Kita gak mau berpikir keras, kita gak mau bekerja keras, kita gak pernah mau berdoa keras bagi perusahaan kita. Akibatnya kita gak dapat yang terbaik. Berikutnya, kalau Anda mau mengalami terobosan dalam keuangan, Anda mesti harus berani menabur. Kita ini gak akan mungkin mengalami financial upgrade kalau kita gak pernah menabur upgrade. Kita ini pengen terimanya lebih, tapi kita gak pernah mau nabur lebih. Itu bukan matematikanya Tuhan. Matematikanya Tuhan adalah kita berani nabur dulu, baru kita bisa menuai. Yang menarik, Yesus di mana ketika berhadapan dengan 5.000 orang yang belum makan, dan dia tanya sama murid-muridnya, adakah sesuatu yang kita bisa beri kepada orang-orang ini? Salah satu murid Yesus berkata, uangku 200 dinar. Sekalipun dibelanjakan roti tidak akan pernah mengenyangkan orang banyak ini. So mereka pulang saja. Sebetulnya Tuhan Yesus sedang memberikan kesempatan untuk murid-muridnya mengalami pelipat gandaan. Tapi waktu itu murid-muridnya hitung-hitungan. Tuhan sedang mau perkenalkan kepada murid-murid bukan cuma Tuhan yang hebat mengajar. Karena selama ini murid-murid tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan hikmat dalam mengajar. Dia sedang mengajarkan pada murid-murid bukan cuma Tuhan penyembuh. Tapi kali ini dia mengajarkan pada murid-murid dia adalah Tuhan multiplikasi. Apapun yang diserahkan di tangannya, dia bisa sanggup melipat gandakan. Waktu itu ada anak kecil yang punya 5 roti 2 ekor ikan. Diserahkannya kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Sebetulnya nggak akan mungkin bisa mengenyangkan 5.000 orang. 5 tambah 2, cuma 7. Untuk mengenyangkan 5.000 orang, butuh 5.000 roti, 5.000 ikan. Tapi apa yang terjadi? Yang terbatas diserahkan kepada Tuhan Yesus. Yesus mulai mengucap syukur dan memecah-mecahkan 5.000 laki-laki kenyang plus 10.000 anak-anak dan perempuan plus sisanya 12 bakul. Satu gambaran kepada kita bahwa apapun yang terbatas, kalau kita serahkan kepada Tuhan Yesus, maka jadi tidak terbatas. Belajar untuk kita berani mengeluarkan tenaga, waktu, perhatian, bahkan harta kita yang terbatas kepada pekerjaan Tuhan. Kepada orang yang membutuhkan. Karena investasi terbesar di dunia ini ada 2. Yang pertama yaitu kepada kerajaan Allah, dan yang kedua kepada hidup orang lain. Ketika kita memberi, Lukas pasal 6 ayat 38, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai bukan mengukur, akan diukurkan kepadamu. Menarik di sini, Yesus yang mengajarkan untuk kita melangkah terlebih dahulu. Nabur dulu,
pergi dulu, korban dulu, keluar dulu. Karena filosofi dunia dengan filosofi kerajaan Allah berbeda. Filosofi dunia mengajarkan take and give. Terima dulu baru kamu bisa bagi. Kalau kita pakai cara filosofi dunia, terima dulu baru bagi, kapan kita bisa menabur? Kalau nggak pernah terima. Dan kalau kita pakai filosofi dunia, take and give, kita nggak akan pernah melangkah kalau kita nggak punya. Dan kita cenderung hitung-hitungan, kalau kita punya sedikit, nggak mungkin kita bagi semuanya. Tapi filosofi kerajaan Allah mengajarkan give, it will given to you. Beri dulu, maka kamu akan diberi. Justru di sini filosofi kerajaan Allah sedang mengajarkan, semakin kita bisa membagi, semakin kita menerima. Sejak masa COVID-19 ini masuk di Indonesia, di mana kami nggak bisa lagi pelayanan dan income kami berhenti. Kami coba berusaha untuk mengejarkan pinggang dengan tabungan kami yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi tiba-tiba Tuhan mengingatkan hamba-hamba Tuhan lain yang membutuhkan perhatian dan hidup. Akhirnya kami coba belajar untuk menyalurkan kami punya dana simpanan yang terbatas ini kepada mereka. Dan yang menarik sampai hari ini, kami gak pernah berhenti untuk menyalurkan. Kami kaget, ada aja berkat yang disalurkan masuk rekening kami dan kami bisa terus menyalurkan sampai hari ini. Dan bahkan waktu kami memberikan paket sembako di masa COVID-19 ini, langsung dana di yayasan surut. Bagian keuangan berteriak, dana yayasan sisa 2 minggu lagi Pak. Sedangkan kami punya tanggung jawab untuk memberi makan 5.000 anak-anak, bahkan menggaji guru-guru pendidikan, dah turun. Dan dana yang tersisa 2 minggu, bagaimana kalau kita teruskan, akan terganggu. Saya bilang Tuhan yang menyuruh, Dia bertanggung jawab. Dan firman Tuhan terbukti, selama kita hidup dalam kerajaan-Nya, ketika kita memberi, maka kita akan diberi. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Dan ketika kita menyalurkannya, sampai hari ini di minggu ke-27, kami gak pernah berhenti untuk menyalurkan minimal 500 paket sembako setiap minggu dan minimal 350 makanan siap saji. Dan sungguh luar biasa, terobosan-terobosan terjadi. Berikutnya, kalau kita mau mengalami terobosan dari keterikatan, kita harus berani mengaku. Karena mengaku awal daripada pemulihan. Pemulihan awal daripada terobosan. Kita gak mungkin diam-diam aja kalau bikin dosa. Untuk mengalami kemerdekaan dari dosa kita, kita perlu bertindak aktif. Yaitu berani mengaku. Jangan cuma berani bikin dosa. Beranilah juga untuk kita mengaku. Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku, ia diselamatkan. Jadi kita diselamatkan, kita dipulihkan, kita dibebaskan karena ngaku. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti kita bisa lihat kita sembuh, kita merdeka, kita lepas, kita dibebaskan karena saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa bukan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bikin dosa. Saling mengaku dosa berarti kepada orang yang kita percayai. Entah itu pemimpin kita, entah itu orang yang terdekat sama kita, entah itu orang yang bikin dosa, entah itu kita yang bikin dosa sama orang itu. Ketika kita belajar berani mengaku, dan ini yang luar biasa, mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tapi mengaku kepada sesama, belenggu dosa kita dilucuti. Mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita. Tapi mengaku pada sesama, belenggu dosa kita dibebaskan. Jadi kalau kita jatuh 1 kali dalam dosa, oke, kita malu ngaku pada sesama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Kalau kita jatuh kali kedua di dosa yang sama, lumpur sama, lubang yang sama, oke, kita masih malu ngaku pada sesama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni. Kita jatuh kali ketiga di dosa yang sama juga, oke, kita masih malu ngaku pada sesama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni, Dia Bapa pengampun. Tapi kalau kita udah jatuh kali ke-10, ratusan, ribuan, berarti kita gak cukup ngaku pada Tuhan. Kita perlu belajar mengaku kepada sesama, agar belenggu dosa kita dilucuti. Dan ini dia, upah dosa memang maut, tapi sifat dosa mengikat. Upah dosa memang maut, tapi sifat dosa memborgol. Jadi jangan pernah icip-icip dosa.
jajal dosa. Karena sifat dosa selalu membelenggu, memborgol. Kalau kita tahu bahwa kita terborgol, maka kita gak akan pernah maksimal. Saya kebetulan tidak terikat. Jadi apapun yang saya kerjakan, pasti saya kerjakan dengan maksimal. Saya bisa nyetir kendaraan dengan maksimal, main musik dengan maksimal, bahkan pegang handphone dengan maksimal, bekerja dengan maksimal. Tapi apa yang terjadi kalau saya terikat? Maka memang saya masih bisa pegang handphone, saya masih bisa main musik, mungkin saya masih bisa mengendarai mobil. Tapi ada keterbatasan. Kalau saya jatuh kali dosa kedua, ikatan yang bertambah. Jatuh dosa berikut, ikatan makin bertambah. Akhirnya saya mulai terikat. Betapa malangnya. Artinya saya seperti pocong. Seperti mumi tapi hidup. Punya potensi besar tapi terkebiri. Punya kemampuan hebat tapi impoten. Punya karisma tapi gak bisa keluar potensinya. Yang saya lakukan, saya gak bisa tinggal diam. Saya perlu belajar. Bukan cuma mengaku pada Tuhan, tapi mengaku bersama. Karena dengan kita mengaku bersama, maka orang tersebut akan membackup, membantu, mendoakan, menuntun, memperhatikan agar bisa tertolong. Dan kita bisa bebas dari dosa. Apapun ikatanmu, mari belajar untuk berani mengaku. Untuk membuat terobosan dari sakit hati. Belajar mengambil keputusan untuk mengampuni. Dan mengampuni itu bukan sebatas di perkataan. Tapi mengampuni harus disertai oleh perbuatan. Karena mengampuni dengan perkataan baru 50% pengampunan. Mengampuni dengan perbuatan namanya 100% pengampunan. Betul-betul kita bebas dari sakit hati. Karena mengampuni itu bukan cuma menyembuhkan orang. Tapi juga menyembuhkan diri kita. Yang menarik ketika Yesus habis berdoa di Taman Getsemani. Dia didatangi sama 3 kelompok besar, ahli Farisi, Imam Saduki, dan tentara Romawi. Mereka semua mengkerucutkan maki-maki kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian murid Yesus bernama Petrus yang berapi-api gak bisa terima bahwa gurunya dimaki-maki, dia segera ambil pedang dan dibacok telinga prajurit Romawi. Ketika dia bacok telinga prajurit Romawi, waktu itu Yesus tidak berikan tepuk tangan karena Petrus membela gurunya, melainkan Yesus menegur Petrus, masukkan kembali pedangmu dalam sarungnya. Dan Yesus lakukan adalah dia tidak mensyukuri bahwa prajurit yang maki-maki Yesus telinganya lepas. Melainkan Yesus segera menolong dan mengambil telinga yang jatuh di tanah. Dan kemudian mendoakan dan memperbaiki dan menyembuhkan. Sehingga telinga tersebut bisa kembali berfungsi. Satu gambaran. Mengampuni itu bukan cuma sebatas di perkataan, disertai dengan perbuatan. Petrus pernah datang kepada Yesus. Dalam Matius pasal 18, 21-22. Guru, sampai berapa kali? Tuhan, sampai berapa kali aku boleh mengampuni orang bersalah kepada saya? Yesus tidak berikan jawaban. Petrus langsung menyetuk, 7 kali kah? Karena menurut standar orang Yahudi, mengampuni 3 kali sudah cukup. Udah memenuhi standar. Dan Petrus sedang menunjukkan dirinya kepada Yesus bahwa aku udah mengampuni lebih dari standar Yahudi. Orang-orang daripada Farisi. Aku 7 kali. Tapi Yesus berkata, tidak. Kalau kau mau mengampuni, ampunilah 70 kali 7. Berarti unlimited. 480 kali. Hampir dikatakan mustahil untuk bisa mengampuni orang per 80 kali. Berarti kita bisa melihat begini. Yesus telah lakukan pengampunan tanpa batas. Memberikan kasih yang kekal, yang abadi untuk kita. Harusnya kita semua yang sudah menerima pengampunan tanpa batas, mari berikan pengampunan juga tanpa batas. Jangan kita terima pengampunan tanpa batas, kita memberikan pengampunan yang terbatas. Not fair at all. Sama sekali tidak adil. Berikutnya, untuk Anda membuat terobosan dalam obesitas, Anda perlu mengambil keputusan yang kuat untuk mau puasa, diet, olahraga, exercise, bersepeda, jalan kaki. Gak mungkin kita berdoa, Tuhan beri saya badan yang bagus, badan yang langsing. Tiba-tiba Tuhan langsung membentuk badan kita bagus. No. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu bayar harga, bertindak aktif. Maka ada terobosan.
gula darahmu turun, kolesterolmu turun, darah tinggimu turun, asam uratmu turun. Kita jadi sehat. Yang kedua, kita belajar bagaimana untuk menciptakan terobosan, memperbaharui cara berpikir kita tiap hari. Yang pertama, kita belajar untuk menciptakan terobosan, bertindak aktif secara terus-menerus menuju perubahan. Yang kedua, memperbaharui cara berpikir kita. Karena dari pikiran akan lahir tindakan atau perbuatan. Dari perbuatan akan lahir habit atau kebiasaan. Makanya orang sebelum jatuh dalam dosa biasanya sudah ada gambaran di pikirannya. Orang kalau mau korupsi sudah ada gambaran strategi bagaimana korupsi. Supaya gak ketahuan. Orang kalau mau mencuri, merampok, udah ada gambaran di pikiran. Orang kalau mau berzina, udah ada gambaran di pikiran. Dari pikiran dibuahi, maka menghasilkan tindakan. Dari tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan jadi habit atau kebiasaan. Nah, untuk kita bisa punya kebiasaan yang baik, perbuatan yang baik, kita harus perbaharui cara berpikir yang baik. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Wow, Rasul Paulus sedang memberitahu untuk kita mengupgrade cara berpikir kita. Yang lama menjadi baru. Artinya Tuhan mau untuk kita beat cara berpikir yang gelap dengan cara berpikir yang terang. Tuhan mau kita untuk kalahkan, untuk bisa menangkan cara berpikir yang sempit menjadi cara berpikir yang luas. Tuhan mau untuk kita bisa taklukkan cara berpikir yang buruk dengan cara berpikir yang benar. Kenapa? Kalau kita bisa punya cara berpikir yang benar, tindakan kita benar, habit kita benar. Kalau kita punya cara berpikir yang terang, maka tindakan kita terang, habit kita terang. Sebaliknya, kalau cara berpikir kita gelap, kotor, tindakan kita kotor, maka habit dan kebiasaan kita kotor. Semua itu tidak bisa terjadi kalau kita nggak pernah kasih makan. Kalau kita nggak pernah perbaharui cara berpikir kita dan roh kita. Nah, tubuh dikasih makan dengan nasi, lauk pauk, sehat 5 sempurna, dengan gym. Jiwa dikasih makan dengan diberi pengetahuan. Dengan kita diberi pengetahuan, maka sudut pandang kita jadi punya angle yang luas, yang beda, yang lebar, nggak sempit seperti katak dalam tempurung. Itu sebabnya rendah hatilah untuk kita minta nasihat orang lain supaya cara berpikir kita jadi lebih luas, nggak kaku. Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia menjadi bijak. Jadi orang kalau menurut pandangan sendiri itu udah benar. Tapi kalau kita dengerin nasihat orang, maka kita jadi bijak. Sebelumnya kita gak bijak, tapi gara-gara kita dengar nasihat orang jadi bijak, jadi benar. Saya teringat waktu masuk masa COVID, di mana biasanya kami dalam pelayanan menjual merchandise. Karena merchandise yang kami pakai ini, yang biasanya kami informasikan tujuannya untuk menolong pendidikan dan makanan bergizi buat anak-anak di pelosok pedalaman Indonesia. Banyak orang berkata, ini gimana sih kok pelayanan jual-jual barang. At least kami ini gak menyusahkan orang lain. Perlu diketahui bahwa dana yang masuk di yayasan kadang naik turun. Untuk menggaji guru-guru udah pasti. Untuk memkasih makan anak-anak udah pasti. Sedangkan dana yang naik turun, yang masuk tuh naik turun. Mau gak mau, kita harus berupaya. Puji Tuhan, Tuhan berikan pada kita bahwa salah satu pergerakan untuk menolong anak-anak pedalaman yaitu dengan menjual merchandise. Dan ketika masa COVID ini masuk di Indonesia, kita gak bisa lagi jualan di gereja ataupun di persekutuan di onsite. Akhirnya kita coba jual secara online. Karena kami gak punya pengalaman jual online. Akhirnya kita berdarah-darah, gak berhasil. Karena belasan tahun kami biasa jual di onsite, gak pernah jual online. Akhirnya yang kami lakukan adalah saya coba doa tanya Tuhan dan Tuhan tunjukkan
satu orang. Cobalah kamu minta tolong sama orang ini. Memang orang ini sudah bidangnya di e-commerce. Saya telepon dia dan kemudian saya minta bantuan dan dia bimbing kita. Dia coaching kita. Dia kemudian kasih tuntun kita. Dan akhirnya puji Tuhan dia bisa bantu kita untuk masukin di bukan cuma secara online di kantor kita. Tapi kita bisa masuk di e-commerce sehingga jangkauan lebih luas. Dan sekarang ini kami bisa terus tetap menyalurkan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu support dan mendukung. Dan itu semua tidak bisa terjadi kalau kita cuma hanya berdasarkan pengalaman diri sendiri. Kita harus tanya orang. Makanya kalau kita beli barang yang baru biasanya kita harus lihat previewnya. Kita lihat cek di YouTube barang tersebut, handphone tersebut, apakah previewnya cukup bagus dibandingkan dengan handphone yang lain. Dengan kita lihat preview, minta nasihat orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang sudah cek, udah research, maka membuat kita tajam, memutuskan sehingga kita tidak salah mengambil sebuah keputusan untuk membeli barang yang harganya mungkin tidak rendah atau tidak murah. Berikutnya, untuk roh dikasih makan kita perlu meditasi firman. Merenung firman agar sudut pandang kita sama dengan sudut pandang Tuhan. Karena pikiran kita beda sama pikiran Tuhan. Rencana kita berbeda sama rencana Tuhan. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu upgrade diri kita. Yaitu dengan merenung firman. Nah, meditasi firman itu menyamakan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Roh kita dengan roh Tuhan. Nah, untuk kasih makan roh, nyamakan pikiran kita, yang kita perlu lakukan adalah meditasi dengan cara yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan berulang-ulang. Sampai iman bangkit. Kalau iman belum bangkit, yang kita lakukan dengerin terus. Karena dari pendengaran akan firman Tuhan timbul iman. Saya bersyukur dengan Bapak Ibu yang rutin dan rajin, konsisten untuk mendengarkan firman Tuhan di ibadah Sabtu Minggu dan juga di daily devotion setiap hari. Karena ini bukan buang waktu, tapi ini sedang membangun iman kita bertumbuh. Iman yang mendatangkan mujizat, iman yang mendatangkan terobosan. Yang kedua, salah satu cara untuk meditasi firman Tuhan yaitu dengan membaca firman berulang-ulang. Sampai telinga mendengar, masuk dalam hati. Itu sebabnya kalau kita baca firman Tuhan jangan cuma baca dalam hati, tapi bersuara. Karena waktu bersuara, telinga dengar, kemudian masuk dalam hati, iman bangkit. Makanya orang yang membaca bersuara itu gak mudah ngantuk. Orang yang membaca bersuara itu lebih kuat mengingat. Kalau saya pergi ke Israel, saya perhatikan di tembok ratapan orang-orang Yahudi itu kalau baca Taurat, dia ucapkan. Dia coba peragakan. Sehingga akhirnya bisa meresap. Dan ini yang membuat mereka akhirnya mengingat firman Tuhan begitu dalam. Berikut yang ketiga, bagaimana cara mengasih makan roh, meditasi firman, yaitu dengan mempelajari firman Tuhan berulang-ulang. Sampai mendapatkan pelajaran 2 atau 3 poin. Makanya kalau kita baca Alkitab, jangan cuma skim reading. Jangan cuma target 4 pasal, 5 pasal, banyaknya ayat yang kita baca. Tapi kita bisa dapatkan pelajaran. Paling tidak kita 1 ayat, 1 perikop, 1 pasal, atau berapa pasal. Tapi kita dapatkan pelajaran berharga. Kita betul-betul makan berkualitas. Yang berikutnya bagaimana untuk kita bisa kasih makan roh, yaitu dengan menghafal firman berulang-ulang. Cara menghafal firman berulang-ulang gampang, yaitu dengan melakukan. Mungkin kita gak hafal Mazmur 23, tapi waktu kita nyanyi Mazmur 23, seperti rusa merindukan air, kita gak lupa. Yang kelima, cara kasih makan roh, yaitu dengan meditasi, merenungkan firman, memikirkan, merencanakan dalam pikiran, menggambarkan. Ketika kita melakukan, yaitu mendengar firman Tuhan berulang-ulang, membaca firman Tuhan berulang, mempelajari firman Tuhan berulang, menghafal firman Tuhan berulang, meditasi berulang-ulang, maka ini yang terjadi. Perhatikan gambar ini, di mana sebelum kita baca buku, pikiran kita gelap, mata kita gelap. Tapi waktu kita baca buku, maka buku tersebut menerangi pikiran kita, menerangi mata kita, dan kita kata selesai merenung dan membaca, maka yang terjadi mata kita terang dan menerangi langkah-langkah kita. Kenapa langkah-langkah kita gelap? Kenapa keputusan kita gelap? Kenapa masa depan kita gelap? Karena mata kita nggak diterangi. Kita perlu untuk menerangi
mata kita, pikiran kita dengan kebenaran. Yosua 1 ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Berarti kalau baca itu harus diperkatakan. Tetapi renungkanlah, kata renungkan nanti meditasi, menggambarkan, menggaguhkan, siang dan malam, artinya konsisten, berulang-ulang. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita bisa melihat di sini. Orang yang merenung firman, memperkatakan firman, maka apa yang dikerjakannya, dia jadi bijaksana, mengurangi try and error, dan yang kedua, cenderung berhasil, dan yang ketiga, cenderung beruntung. Berarti orang yang gak pernah merenung, gak akan bijaksana dalam keputusannya, dalam tindakannya, kurang berhasil dan kurang beruntung. Yang luar biasa Daud telah menyimpulkan dalam kehidupannya, Mazmur 19 ke 97 sampai 100. Orang yang suka merenung firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Dia lebih bijaksana dari musuh-musuhnya. Wow, dia lebih berakal budi daripada pengajar-pengajarnya. Yang ketiga, dia lebih mengerti dari orang yang lebih tua. Orang kalau suka merenung firman, sudut pandangnya lebih bijak dari musuh-musuhnya, lebih berakal budi dari pengajar-pengajarnya, bahkan lebih mengerti daripada orang-orang yang lebih tua. Karena orang yang suka merenung firman Tuhan, SQ-nya naik, berkembang, spiritual intelligence-nya berkembang. Dan ketika spiritual intelligence berkembang, maka IQ, intelligence quotient, dan EQ, emotion quotient, ikut berkembang. IQ mengembangkan otak kiri, EQ mengembangkan otak kanan, IQ mengembangkan karisma, EQ mengembangkan karakter. Ketika kita suka merenung firman Tuhan, maka IQ kita naik, karisma kita naik, karakter kita naik. Karisma mengantar kita ke puncak, karakter mempertahankan kita di puncak. Itu sebabnya orang-orang yang suka merenung firman, perhatikan seperti Yusuf, seperti Daniel, seperti Salomo. Dia melebihi kebijakannya, pengertiannya daripada orang-orang di zamannya. Inilah membuat mereka mengalami terobosan dalam kesulitan, dalam pergumulan yang mereka hadapi. Mari kita ciptakan terobosan dengan yang pertama, bertindak aktif secara terus-menerus menuju perubahan. Yang kedua, memperbaiki cara berpikir kita dengan kita mencari nasihat dari orang-orang yang lebih berpengalaman dan juga merenung firman Tuhan siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menolong dan menginspirasi kami, sehingga kami boleh dibantu. Kenapa kami gak lepas daripada pergumulan, dari sakit penyakit, dari masalah, dari hambatan yang ada. Tapi hari ini kami belajar bagaimana untuk kami bisa keluar dari hambatan, dari masalah. Selama kami tinggal di bumi ini, kami gak pernah lepas dari namanya masalah. Kami belajar yang pertama, kami mau bertindak aktif menuju kepada perubahan. Kami gak mau tinggal pasif. Waktunya untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bukan cuma hanya menjadi pendengar. Yang kedua, kami mau memperbaharui cara berpikir kami dengan rajin-rajin mengisi, memberi makan jiwa kami dan juga roh kami. Maka yang terjadilah bisnis kami makin lancar, usaha kami makin diberkati, karir kami makin meningkat, pelayanan kami makin berdampak, kesehatan kami makin prima, keluarga kami makin harmonis. Kami berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.